Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan PHK massal honorer di tahun 2023 ini. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan dapat menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini kalangan honorer sedang khawatir akan terjadi pemutusan hubungan kerja di tahun 2023. Hal itu terkait dengan status penghapusan tenaga honorer yang rencananya dilakukan pada bulan November mendatang. Belum ada kepastian, meskipun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara seringkali mengatakan tidak akan terjadi penghapusan, akan tetapi hal itu hanya sekedar pernyataan lisan, belum ada regulasi atau kebijakan tertulis atau resmi yang dikeluarkan untuk membatalkan surat edaran terkait dengan penghapusan tenaga honorer. Di tengah kekhawatiran tersebut, akhirnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kembali membuka suara soal nasib tenaga honorer yang sedang di ujung tanduk tersebut. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa tidak akan ada PHK atau pemberhentian massal terhadap tenaga honorer di masa depan. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan masalah nasib non-ASN atau tenaga honorer yang sudah lama bekerja di instansi pemerintah. Aswar Anas menyatakan hal itu di Istana Kepresidenan sebagaimana dilansir dari media CNBC Indonesia. Ia mengatakan bahwa bukan memberhentikan, tidak ada rencana untuk memberhentikan. Jadi dari pernyataan ini maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk memberhentikan tenaga honorer di tahun ini. Menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan telah ia komunikasikan ke Komisi 2 DPR RI secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah. Artinya meminimalisir penggunaan anggaran serta menghindari pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Aswar Anas memastikan tidak akan ada tambah beban daerah dan saat ini masih mencari solusi konkretnya. Jadi yang penting dihindari adalah PHK, kemudian pembengkakan anggaran, serta tidak ada lagi istilah non-ASN. Jadi istilah non aparatur sipil negara menurut Aswar Anas itu akan dihilangkan dari instansi pemerintah, akan tetapi tetap mencari solusi yang tidak akan menambah beban daerah serta tidak menyebabkan pembengkakan anggaran untuk pembiayaan tenaga honorer ini. Di sisi lain, Anas juga mengungkapkan bahwa tenaga pendidikan dan kesehatan yang masuk berstatus honorer sampai dengan saat ini masih menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah periode 2022 tahun 2023. Mereka, yakni tenaga honorer pendidikan dan kesehatan, diberikan ruang ikut seleksi calon aparatur sipil negara untuk formasi P3K ataupun CPNS. Anas mengungkapkan bahwa yang sudah jalan saat ini mulai 2022-2023 ini yang diangkat sesuai prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan. Untuk periode itu, Anas menyebutkan pemerintah telah menyiapkan 700.000 formasi bagi tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun yang terserap atau yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya sebanyak 400.000. Jadi dari 700.000 yang disiapkan, daerah cuma mengusulkan 400.000. Prioritasnya adalah untuk tenaga honorer di bidang pendidikan dan kesehatan, karena menurut Anas mereka banyak di daerah-daerah terpencil dan di pedalaman tidak mendapatkan guru dari aparatur sipil negara. Dan banyak sekali juga guru dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdi cukup lama sehingga mereka perlu mendapatkan status kepastian terkait dengan statusnya di instansi pemerintahan.
Jadi rekan-rekan sekalian, Menpan tetap memprioritaskan honorer di bidang pendidikan dan kesehatan di dalam penataan tenaga honorer ini. Menpan mengatakan bahwa berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan saat ini menjadi prioritas. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Menpan mendesak daerah untuk mengusulkan jumlah formasi P3K, khususnya P3K prioritas pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi di sisi lain, kondisi di daerah juga mengalami permasalahan, yakni permasalahan kekurangan anggaran untuk membayar tunjangan dari P3K ini. Jadi memang untuk status P3K ini sungguh sangat dilema bagi daerah, oleh karena semua tunjangannya itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan pernyataan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan penataan tenaga honorer di tahun 2023 ini. Semoga saja dalam waktu dekat Menpan mengeluarkan surat edaran atau apalah yang menjadi dasar resmi bahwa rencana penghapusan tenaga honorer itu tidak dilaksanakan di tahun ini. Rekan-rekan sekalian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.